Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa fi maudiin abdilli soifan, juga haram hukumnya buang air besar atau tidak boleh buang air besar di tempat yang biasa dipakai berteduh soifan di musim panas. Wa fi maudi isyamsi, atau di tempat yang biasa caring ya, kalau di Indonesia jarang ini, tempat untuk menghangatkan diri syitaan ketika musim dingin. Jadi nek biasa digawe wong berteduh itu juga haram. Kalau itu tempat umum itu makruh. Kalau tempat milik orang lain itu haram hukumnya nggih. Buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau tempat itu misalnya dipakai markas pungli misalnya, Pak. Nah, itu gak apa-apa, Pak. Nah, itu kalau dalam hukum Islam. Atau tempat itu dipakai sebagai tempat arena pergibahan, itu pun nggak apa-apa, Pak. Itu nggak apa-apa, diuyui. Nah, kenapa kok boleh? Cek buyar, Pak, arena pergibahan di situ. Atau markas yang dipakai untuk misalnya tempat bermaksiat, itu terkadang bisa wajib, Pak. Nah, ini Islam wajib dibuai ngapunten, dibuai kotoran itu wajib hukumnya supaya buyar, Pak, supaya tidak terjadi kemaksiatan. Ini di sini ini yang menjelaskan ini Syekh Al-Bajuri. Al-muradu minhuma, yang dimaksud tempat berteduh di musim panas dan musim dingin itu mahallu, itu sama seperti mahallu hadisin nasi, itu suatu tempat yang menjadi perbincangan orang-orang. Ingkana mubahan wa illa bi angkanu yaghtabuna fihi, maka boleh membuang kotoran jika tempat itu yaghtabuna dipakai arena ribah, au yajtamiuna lil maksi, atau tempat itu dipakai untuk menarik pungli, pungutan liar, wanahwihi, fala yukrahu, itu tidak dimakruhkan, mubah, boleh. Balqad yajibu, namu, atau bahkan terkadang boleh jadi wajib, in afdo ila man il maksiyati, demi untuk mencegah terjadinya kemaksiatan jika tempat itu dipakai indehoy. Indehoy itu boleh dibuangi, terkadang wajib, dianjurkan sangat, dibuyarno tempat itu gitu. Ini tempat, Pak, tempat. Tapi sampean ketika buyarno, sampean nggak boleh, oh itu ada persinahan di situ. Wah ini, Pak, ini penting saya jelaskan. Misalnya ada tetangga kita, ada isu, tetangga kita itu sering menerima tamu, menerima tamu sampai larut malam, lalu Pak RT, Gus RT ini mengajak warganya di tempat di situ itu ada terjadi persinahan, itu nggak boleh, Pak, nggak boleh. Walaupun misalnya di situ memang orang itu melakukan itu, ketika Gus RT ngomong di situ ada persinahan, tapi wong wis mari ngelakoni, Pak. Ketika tuduhan itu diucapkan dan pelakunya sudah selesai melakukan, maka dosa persinahan yang dituduhkan itu kedua Pak RT, Pak. Makanya ojo titik-titik persinahan ngawur sampean itu. Persinahan itu orang boleh menuduh persinahan kalau melihat dengan mata kepala, Pak. Kudu dua orang. Delok itu bukan hanya sekedar Pak, ngapunten nggih. Rasulullah itu sampai mencontohkan memegang celak mata itu yang ada sunduk itu, ketika engkau melihat seperti ini dengan mata kepalamu, kata Rasulullah, maka kamu boleh mendakwa atau menuduh, menarik orang itu ke persidangan karena persinahan. Nek jare-jarene ojo macem-macem sampean.
Misale sampean turu-turu nang omah iku kayane zina wong iku Pak. Itu langsung sampean mendapat dosae zina nggih. Terus dijarno ta Ustaz? Lho mboten, Pak. Tuduh ae kita klaim aja orang itu melanggar norma-norma, selesai wis kate meningkat nanggone persinahan, Pak. Nggih. Karena biasanya orang yang sering menuduh seperti itu, satu alasannya kata Al-Ghazali itu karena si pelakunya itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, Pak. Nek misale naudzubillahi min dzalik, kita yang hadir, waliyadzubillah, semoga Allah menghindari kita nggih dan keluarga kita nggih. Tapi kalau orang yang diisukan itu keluarga kita, mingkem, Pak. Mingkem. Ini saya miris seperti ini, Pak. Miris. Mbok yo dituduh enggak sopan gitu atau melanggar norma-norma, kok nuduh itu zina itu. Piye itu? Wa fisubbi fil ardi, dan juga tidak boleh buang hajat di celah fil ardi yang ada di tanah, nggih. Yang dimaksud celah di sini wahwa an-nazilu, celah yang menjorok turun ke dalam, al-mustadiru, yang lobang lah, yang berbentuk lobang. Itu nggak boleh di situ, Pak. Kenapa nggak boleh? Kata Rasulullah, karena di dalam situ ada binatang, Pak. Ada makhluk lain di situ. Nggih. Ono cacing, ono anak binatang-binatang yang dihormati oleh syariat itu ada di dalam, termasuk makhluk juga yang tidak bisa kita lihat. Tapi dan juga ada binatang yang berbisa di situ, Pak. Nek misalnya sampean pas pipis mengarah ke lubang, moro-moro di anumat kobrang, jenengan kaing-kaing, Pak. Kain-kain. Nah, itu Islam. Islam itu memang rahmatan lil alamin.